Pemirsa, Indonesia sedang bersiap menghadapi era bank digital dan peluangnya cukup besar untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan aktivitas masyarakat di ranah daring yang tinggi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Akan tetapi, hal tersebut sekaligus memiliki sejumlah tantangan. Lantas seperti apa ranah sektor keuangan digital di Indonesia? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Yang pertama, kita akan lihat dari sisi pengguna aktif bulanan layanan keuangan digital di wilayah Asia. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, yang menempati posisi teratas nampaknya adalah Vietnam. Sebanyak 73% pengguna aktif bulanan untuk layanan keuangan digital di Asia Tenggara. Ini adalah data per kuartal 3 tahun 2020. Kemudian di posisi kedua ada Filipina sebanyak 53%, kemudian Indonesia sendiri di posisi ketiga dengan persentase 44%, kemudian Malaysia 33%, Singapura 17%, dan Thailand sebanyak 5%. Dan kita ketahui perkembangan keuangan digital atau digital financial di tahun 2020 sudah begitu pesat. Bank di dunia maupun di dalam negeri, hal tersebut dilihat dari indikator meningkatnya transaksi mobile banking, kemudian top up e-wallet dan transaksi e-commerce. Dan melihat tersebut, keuangan digital akan semakin meningkat di tahun 2021 karena Indonesia memiliki potensi konsumen digital yang ditopang oleh struktur demografi yang juga didominasi oleh generasi millennials dan penetrasi internet serta mobile phone yang cukup tinggi. Ya, di sisi lain pemirsa, sarana dan prasarana untuk menunjang dari era keuangan digital juga masih perlu dimaksimalkan. Akan tetapi, Indonesia masih harus berbenah untuk persiapan era keuangan digital. Kita akan simak informasinya berikut ini. Ya, kita akan cermati ini adalah isu strategis ya terkait dengan upaya memasukkan Indonesia ke dalam era digital. Yang pertama kita lihat masih ada 4.000 desa yang belum terakses layanan internet. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini juga masih belum berkembang pesat di Indonesia. Ditambah lagi dengan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia di sektor TIK juga yang masih kurang. Kemudian ada lagi permasalahan selanjutnya adalah kecepatan internet yang juga masih bisa dikatakan lambat. Kemudian pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 54,7% dari total penduduk Indonesia. Ya, kita tahu COVID-19 membuat pemerintah dipaksa harus bertransformasi di sisi teknologi digital. Pembangunan infrastruktur di sektor tersebut menjadi tulang belakang yang sangat menentukan. Pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Dan pandemi COVID-19 telah memaksa percepatan transformasi digital selama setahun terakhir ini. Ya, era keuangan digital juga turut menggerakkan munculnya bank-bank digital yang bersaing dengan bank konvensional. Lantas seberapa besar perkembangan dari bank digital di Indonesia? Kita akan simak infografiknya berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah bank digital milik bank umum ya yang sudah ada saat ini. Kita lihat ada Genius, pemilik dari BTPN yang sudah beroperasi sejak Agustus 2016. Kemudian Digibank, milik Bank DBS Indonesia, ini juga di bulan Agustus tapi tahun 2017. Kemudian ada Time Digital dari Bank Commonwealth, ini per Agustus 2017. Kemudian Woki, Bank Bukopin, Desember 2017. Kemudian ada Permatami, milik Bank Permata, beroperasi mulai April 2018. Kemudian ada D-Bank dari Bank Danamon per Januari 2019. Sementara Nyala dari OCBC NISP ini per Juli 2020. Kemudian ada TMRW dari UOB Indonesia per Desember 2020. Ya, pelaku pasar kini memiliki primadona dan juga pilihan baru nih dalam dunia perbankan. Apalagi masuknya bank digital menambah variasi baru dalam transaksi perbankan. Era dari neobank ini mengharuskan perbankan di tanah air juga mendorong layanan digital banking. Kemudian kita tahu kebutuhan transaksi yang menjadi lebih praktis dan strategi promosi yang gencar ini membuat pertumbuhan bank digital juga meningkat pesat dalam waktu singkat.
Ya, tidak hanya bank digital yang baru saja meluncur. Kita lihat sejumlah bank konvensional pun juga melakukan aksi korporasi dan juga langkah strategis dengan membuat layanan bank digital. Seperti apa aksinya? Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah bank digital hasil akuisisi. Ini adalah aksi korporasi yang sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Ini dari Bank Neo Commerce, ini adalah Bank Yuda Bakti, di mana akuisisinya adalah oleh Akulaku dengan nilai sekitar 500 miliar rupiah dengan kepemilikan sebanyak 24,9% saham. Kemudian ada Bank Digital BCA, sebelumnya adalah Bank Royal. Akuisisinya oleh Bank BCA dengan nilai sebanyak 988 miliar rupiah dan ini dalam bentuk akuisisi penuh. Selanjutnya Bank Jago atau Bank Artos ya. Ini adalah akuisisi dari Jerry Ang dan Patrick Waluyo dengan nilai 500 miliar, kepemilikan sahamnya sebanyak 24,98%. Ya, pemirsa, jumlah masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan urusannya melalui layanan digital juga terus bertambah. Hal tersebut yang mendorong beralihnya bank konvensional ke digital. Dan hal-hal yang berbau teknologi, apalagi digital, selalu menjadi sorotan. Apalagi banyaknya populasi masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal, tetapi memiliki akses internet, kemudian ponsel cerdas pun akhirnya menjadi potensi dan kesempatan besar bagi institusi keuangan untuk melebarkan sayapnya. Baik, pemirsa, demikian update dari perkembangan industri digital khususnya dari sektor perbankan. Jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda.